Bayangkan Anda bangun pada suatu pagi yang tampak biasa saja. Matahari baru saja mulai muncul dari balik atap rumah, udara masih terasa sejuk, dan rutinitas pagi berjalan seperti biasanya. Anda membuat secangkir teh hangat, duduk di kursi yang sama yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun, lalu membuka amplop yang baru saja Anda terima dari kantor pos. Namun, dalam beberapa detik, pagi yang tenang itu berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Di dalam surat tersebut tertulis bahwa tunjangan pensiun yang selama ini Anda terima akan berkurang. Bukan karena kesalahan Anda, bukan karena Anda melanggar aturan, melainkan karena sistem telah berubah dan perubahan itu terjadi tanpa banyak orang benar-benar memahami dampaknya. Inilah cerita yang mulai membuat banyak warga lanjut usia di Indonesia merasa gelisah pada tahun 2026. Bagi sebagian orang, angka yang disebutkan dalam laporan mungkin terdengar kecil, sekitar 20.000 per tahun hilang dari tunjangan mereka. Tetapi bagi jutaan lansia yang hidup dengan penghasilan sangat terbatas, angka sekecil itu bisa menjadi perbedaan antara memiliki cukup uang untuk membeli beras tambahan di akhir bulan, atau harus menunggu bantuan dari tetangga. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak dari mereka bahkan tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Mereka hanya tahu bahwa jumlah yang masuk ke rekening mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada dialog, hanya angka yang tiba-tiba berubah. Untuk memahami bagaimana situasi ini bisa terjadi, kita perlu melihat kembali bagaimana sistem jaminan sosial di Indonesia sebenarnya bekerja. Selama bertahun-tahun, negara ini membangun berbagai program untuk melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan di masa tua. Salah satu pilar utamanya adalah sistem jaminan sosial yang dikelola melalui lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur program jaminan hari tua atau JHT bagi para pekerja formal. Di atas sistem itu, pemerintah juga menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial yang dirancang untuk kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap. Program seperti Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu contoh upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Di atas kertas, sistem ini terlihat seperti jaring pengaman yang kuat. Jika seseorang bekerja selama puluhan tahun dan membayar kontribusi yang diwajibkan, maka ketika usia pensiun tiba, negara akan memberikan dukungan agar mereka tetap dapat hidup dengan layak. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu seindah konsep yang tertulis dalam dokumen kebijakan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, dari kota besar hingga desa terpencil yang bahkan sulit dijangkau kendaraan. Mengelola data sosial dalam skala sebesar ini adalah tantangan besar yang tidak selalu bisa diatasi dengan mudah. Selama bertahun-tahun, salah satu masalah paling serius dalam sistem bantuan sosial Indonesia adalah persoalan data. Data penerima bantuan seringkali berasal dari berbagai kementerian dan lembaga yang berbeda dan tidak semuanya saling terhubung secara sempurna. Ada data dari Kementerian Sosial, ada data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ada pula data dari pemerintah daerah. Ketika sistem-sistem ini tidak sepenuhnya sinkron, hasilnya adalah kebingungan administratif yang dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Seseorang mungkin tercatat sebagai penerima bantuan dalam satu sistem, tetapi tidak dalam sistem lain. Ada pula kasus di mana seseorang sudah meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai penerima aktif karena data tidak pernah diperbarui. Pada tahun 2025, pemerintah memutuskan untuk melakukan langkah besar yang disebut sebagai pemutakhiran data terpadu. Ini adalah upaya nasional untuk membersihkan database penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan transparan. Tujuan resminya sangat masuk akal. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Data ganda harus dihapus, identitas yang tidak valid harus diverifikasi, dan penerima yang sudah meninggal harus dikeluarkan dari sistem. Dalam teori kebijakan publik, langkah seperti ini sering dianggap sebagai reformasi penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara. Namun ketika proses verifikasi besar-besaran ini mulai berjalan, dampaknya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, petugas verifikasi menghadapi tantangan besar dalam memastikan keakuratan data. Banyak lansia yang tidak memiliki dokumen lengkap, ada yang tinggal sendirian tanpa keluarga yang bisa membantu proses administrasi, dan ada pula yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau oleh petugas. Ketika proses verifikasi tidak dapat dilakukan dengan sempurna, sistem seringkali mengambil keputusan otomatis berdasarkan data yang tersedia. Jika data dianggap tidak valid atau tidak lengkap, maka nama seseorang bisa saja dikeluarkan dari daftar penerima bantuan. Disinilah masalah mulai terasa nyata bagi para lansia yang berusia di atas 75 tahun. Banyak dari mereka yang sebelumnya menerima bantuan secara rutin tiba-tiba mendapati bahwa nama mereka tidak lagi tercantum dalam daftar penerima.
Bukan karena kondisi ekonomi mereka membaik, bukan karena mereka memiliki penghasilan baru, tetapi semata-mata karena sistem menganggap data mereka tidak memenuhi syarat administratif. Bayangkan seorang kakek yang tinggal sendirian di desa kecil di Sulawesi atau seorang nenek di pedalaman Papua yang tidak pernah mengganti alamat KTP sejak puluhan tahun lalu. Ketika petugas verifikasi tidak berhasil menemukan mereka dalam proses pendataan, sistem hanya melihat satu hal, data tidak cocok. Bagi sebagian orang di kota besar, 20.000 mungkin hanya setara dengan harga secangkir kopi di kafe. Tetapi bagi lansia yang hidup dengan anggaran yang sangat terbatas, angka itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Uang tersebut bisa menjadi tambahan untuk membeli obat, membeli telur di pasar, atau sekadar menambah sedikit kenyamanan di akhir bulan ketika tabungan sudah hampir habis. Ketika jumlah itu hilang tanpa penjelasan yang jelas, perasaan yang muncul bukan hanya kesulitan ekonomi, tetapi juga rasa tidak dihargai oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Namun cerita ini tidak berhenti pada masalah data saja. Ada faktor lain yang lebih kompleks yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dalam struktur program bantuan sosial, terdapat pembagian kategori usia yang memengaruhi besarnya alokasi anggaran. Lansia yang berusia antara 60 hingga 74 tahun seringkali ditempatkan dalam kategori yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang berusia 75 tahun ke atas. Dalam beberapa skema anggaran, kelompok yang lebih tua justru menerima alokasi yang lebih kecil dibandingkan kelompok yang sedikit lebih muda. Penjelasan yang sering diberikan oleh perencana kebijakan adalah bahwa banyak lansia yang sangat tua tinggal bersama keluarga mereka sehingga kebutuhan dasar mereka dianggap sudah dipenuhi oleh dukungan keluarga. Secara statistik nasional, asumsi ini mungkin terlihat masuk akal karena memang banyak keluarga di Indonesia yang masih mempraktikkan tradisi hidup bersama orang tua. Tetapi statistik nasional tidak selalu mencerminkan realitas individu. Ada jutaan lansia yang hidup sendirian karena anak-anak mereka merantau ke kota untuk bekerja atau bahkan ke luar negeri. Bagi mereka, bantuan dari negara bukanlah tambahan kecil, melainkan satu-satunya sumber penghasilan yang mereka miliki. Selain itu, ada pula alasan yang lebih sederhana, namun seringkali sulit diterima, keterbatasan anggaran. Setiap pemerintah di dunia harus membuat keputusan sulit tentang bagaimana membagi sumber daya yang terbatas. Dalam situasi di mana jumlah lansia terus meningkat, tekanan terhadap anggaran sosial juga semakin besar. Jika jumlah penerima meningkat lebih cepat daripada anggaran yang tersedia, maka pemerintah harus mencari cara untuk menyesuaikan sistem agar tetap berjalan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, penyesuaian tersebut justru berdampak paling besar pada mereka yang paling rentan. Indonesia saat ini sedang memasuki fase demografi yang sangat penting. Jumlah penduduk lanjut usia meningkat dengan cepat. Pada awal dekade 2020-an, sekitar 1 dari 10 warga Indonesia sudah termasuk dalam kategori lansia. Para ahli demografi memperkirakan bahwa pada tahun 2045, angka itu bisa mendekati 1 dari 5 orang. Artinya, dalam waktu kurang dari 3 dekade, jumlah lansia di negara ini akan hampir 2 kali lipat. Jika sistem perlindungan sosial tidak diperkuat sekarang, tekanan terhadap sistem tersebut akan semakin besar di masa depan. Ada juga dimensi lain yang sering kali luput dari perhatian, yaitu dimensi gender. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perempuan lanjut usia menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Banyak perempuan dari generasi sebelumnya yang tidak bekerja secara formal, sehingga tidak memiliki kontribusi pensiun atas nama mereka sendiri. Ketika suami mereka meninggal, akses terhadap pensiun keluarga seringkali terhambat oleh prosedur administratif yang rumit atau oleh status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Akibatnya, banyak janda lanjut usia yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat rapuh. Ketika kita melihat semua faktor ini secara bersamaan, gambaran yang muncul menjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar angka 20.000 yang hilang dari tunjangan tahunan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sistem besar yang dirancang untuk melindungi masyarakat kadang-kadang gagal menangkap realitas kehidupan individu. Ini juga merupakan pengingat bahwa kebijakan publik tidak hanya tentang statistik dan anggaran, tetapi juga tentang manusia nyata dengan kehidupan nyata. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang bagaimana memperbaiki sistem administrasi atau meningkatkan akurasi data. Pertanyaan yang lebih besar adalah tentang nilai apa yang ingin dijunjung oleh masyarakat. Cara sebuah negara memperlakukan warganya yang paling tua seringkali menjadi cermin dari nilai-nilai yang benar-benar dianut oleh negara tersebut. Jika lansia yang telah menghabiskan puluhan tahun bekerja dan membangun negara merasa tidak lagi diperhatikan ketika mereka membutuhkan dukungan, maka ada sesuatu yang perlu dipikirkan kembali dalam cara sistem tersebut dirancang.
Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan penghormatan terhadap orang tua. Nilai-nilai ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat selama berabad-abad. Tetapi nilai budaya tidak hanya hidup dalam kata-kata atau upacara. Nilai tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan nyata, dalam anggaran yang dialokasikan, dan dalam cara birokrasi bekerja setiap hari. Guncangan dalam sistem pensiun dan bantuan sosial yang mulai terasa pada tahun 2026 bukan hanya masalah teknis. Ini adalah momen refleksi bagi seluruh masyarakat. Sistem yang kita bangun hari ini untuk generasi yang paling tua pada akhirnya adalah sistem yang suatu hari nanti juga akan melindungi kita sendiri ketika kita mencapai usia yang sama. Pertanyaannya bukan hanya apakah sistem itu cukup efisien, tetapi apakah sistem itu cukup adil dan cukup manusiawi. Dan mungkin disinilah percakapan harus dimulai, dengan kesadaran bahwa setiap angka dalam laporan anggaran sebenarnya mewakili kehidupan seseorang, dengan pemahaman bahwa kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral, karena selalu ada manusia yang merasakan dampaknya secara langsung. Ketika masyarakat mulai bertanya, berdiskusi, dan memperhatikan isu-isu seperti ini, perubahan menjadi lebih mungkin terjadi. Karena pada akhirnya, sistem sosial tidak berubah dalam keheningan. Ia berubah ketika cukup banyak orang yang peduli, yang memahami apa yang sedang terjadi, dan yang percaya bahwa masa tua seharusnya menjadi masa yang dihormati, bukan masa yang dilupakan.